Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata qala alaihi salamu arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Wal maqalatu tsaminata asyrata, adapun makalah yang ke-18, qala ialah bersabda siapa Rasulullah alaihi salamu, alaihi ialah atas Rasul, assalamu adapun kesejahteraan. Arba'atu jawahira, adapun 4 mutiara. Wahya adapun itu arba'atu jawahira, libasu tabi'ati ialah pakaian tabiat, fi jismi bani adama yang ada pada diri setiap keturunan Nabi Adam, yuzilu ialah dapat menghilangkan kepada itu arba'atu jawahir, arba'atu asya'a apa 4 perkara, minas sifati dari beberapa sifat, al-madmumati yang tercela. Ammal jawahiru, adapun mutiara-mutiara itu, fal aqlu maka ialah yang pertama akal. Wahwa adapun al-aqlu jauharun ruhaniyun, ialah mutiara yang bersifat rohani. Khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bibadanil insan. Khalaqa telah menciptakan hu kepada itu jauhar ruhani, Allah ta'ala siapa Allah ta'ala, muta'alliqan padahal berhubungan, bibadanil insani dengan jasmani manusia. Waddinu dan yang kedua adalah agama. Wahwa adapun ad-din ma ialah sesuatu, yad'u yang mengajak apa ma, ashabal uquli kepada orang-orang yang memiliki akal, ila qabuli ma huwa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada menerima sesuatu, huwa yang adapun sesuatu itu, minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ialah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u dan yang ketiga adalah malu, wal amalus sholihu dan yang keempat adalah amal yang soleh, artinya al-khalisu yang ikhlas karena Allah. Fal ghadabu yuzilul aqla, fal ghadabu maka adapun kemarahan, yuzilu ialah dapat menghilangkan apa ghadab, al-aqla kepada akal. Wahwa adapun itu akal, nurun fil qalbi ialah cahaya yang ada di dalam hati, yu'rafu bihil haqqu wal batilu, yu'rafu yang dapat diketahui, bihi dengan itu nur, al-haqqu apa kebenaran, wal batilu dan kebatilan. Wal hasadu adapun hasad, wahwa adapun itu hasad, tamanna zawala ni'matil ghairi, tamanna ialah berharap-harap siapa seseorang, zawala ni'matil ghairi kepada hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi wal hasadu adapun hasad, yuzilu ialah dapat menghilangkan apa itu hasad, ad-dina kepada agama, artinya asy-syari'ata kepada syariat. Wa tama'a adapun tama', artinya ar-raghbatu fisyai'i, ar-raghbatu cinta, fisyai'i terhadap sesuatu, yuzilu ialah dapat menghilangkan apa itu tama', al-haya'a kepada rasa malu. Wal ghibatu dan ghibah, tuzilu ialah dapat menghilangkan apa itu ghibah, al-amal sholihah kepada amal yang soleh. Wal ghibatu adapun ghibah bikasril ghaini dengan kasrohnya huruf ghain, jadi ghibah. Ayat kurasyakhsu masawi al-insani fi ghibatihi. Ayat kura ialah menyebut asyakhsu apa seseorang, masawi al-insani kepada keburukan-keburukan manusia, fi ghibatihi dalam ghibahnya syakhsun. Wahya adapun itu masawi, fihi ialah ada pada diri insan. Wa illam takun fihi fahya buhtanun. Wa illam takun dan jika tidak ada apa itu masawi, fihi ialah ada pada diri insan, fahya maka adapun ghibah tersebut, buhtanun ialah fitnah. Wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Wa in dan jika wajaha berhadapan muka siapa syakhsun hu kepada insan,
biha dengan itu masawi, fahuwa maka adapun itu amal, syatmun ialah caci maki. Dalam makalah yang ke-18 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa terdapat 4 mutiara, di mana mutiara-mutiara tersebut ada pada setiap diri Bani Adam, dan 4 mutiara itu dapat hilang oleh 4 perkara yang berupa sifat-sifat tercela. 4 mutiara tersebut adalah yang pertama akal, yaitu suatu mutiara yang bersifat rohani, yang berhubungan dengan jasmani manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah agama, di mana agama itu adalah perkara yang mengajak orang-orang yang berakal untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah rasa malu, dan yang keempat adalah amal yang soleh yang dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, kemarahan dapat menghilangkan kepada akal, di mana akal tersebut adalah merupakan cahaya yang ada di dalam hati, dan dengannya akan dapat diketahui mana yang benar dan mana yang batil. Kemudian hasud dapat menghilangkan kepada agama, di mana hasud itu adalah mengharap hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dan selanjutnya adalah tamak, yaitu rakus terhadap sesuatu, itu dapat menghilangkan kepada rasa malu. Dan yang terakhir adalah ghibah, itu dapat menghilangkan kepada amal-amal soleh. Ghibah adalah membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, yang mana kejelekan-kejelekan itu memang benar-benar ada dan nyata dalam diri seseorang. Jikalau kejelekan yang dibicarakan tidak nyata terjadi, maka perbuatan itu disebut dengan buhtan, yaitu memfitnah. Namun jikalau membicarakan keburukan itu dilakukan di hadapan orang yang bersangkutan, maka hal itu disebut dengan caci maki. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz Adama fi jismi bani Adama. Lafadz Adama di dalam susunan ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang i'rabnya wajib dibaca jer. Namun di sini tanda jernya dengan menggunakan fathah karena termasuk isim ghairu munsharif, sehingga di sini tidak boleh diberi tanwin. Jadi bani Adama. Illat yang ada pada lafadz Adama di sini ada 2. Ada yang mengatakan bahwa illat tersebut adalah berupa alamiah, dan yang kedua adalah karena mengikuti wazan fi'il, yaitu mengikuti wazan af'alu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa pada lafadz Adama ini terdapat 2 illat. Yang pertama adalah karena berupa alamiah, dan yang kedua adalah karena termasuk dari ajami, yaitu nama Adam ini tidak memiliki makna di dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lafadz ammal jawahiru fal aqlu. Al jawahir ini berkedudukan sebagai mubtada, di mana mubtadanya di sini didahuluin oleh amma. Maka lafadz al aqilu yang merupakan khobar dari lafadz jawahir harus didahuluin oleh fa. Dan fa ini adalah fa jawab, karena amma sendiri di samping merupakan huruf tafsil juga merupakan huruf syarat. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fal ghadabu. Fa yang mendahului lafadz al ghadab yang berkedudukan sebagai mubtada ini adalah fa fasihah, di mana sebenarnya susunan mubtada dan khobar atau kita sebut sebagai jumlah ismiyah ini adalah merupakan jawab dari syarat yang dibuang. Jadi pada asalnya adalah wa in turid syarhal ghadab fal ghadabu yuzilul aqla. Jadi, dan jikalau engkau ingin mengetahui penjelasan tentang al ghadab fal ghadabu, maka adapun ghadab itu yuzilul aqla dan lain sebagainya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ar-raghbatu fi syai'i. Di sini terdapat lafadz ar-raghbah yang berasal dari raghiba yarghabu, di mana setelah lafadz raghbatu di sini terdapat huruf jerfi, maka maknanya di sini adalah senang atau cinta.
Jadi raghiba fi ini maknanya adalah senang atau cinta. Namun manakala setelah lafadz raghbatu di sini berupa huruf jer'an jadi raghibaan, maka maknanya adalah kebalikan dari yang tadi. Jadi manakala raghbatu fi maknanya cinta, namun ketika huruf jernya berupa an, maka maknanya adalah benci atau tidak suka. Jadi ar-raghbatu fi syai'i, cinta atau sangat suka terhadap sesuatu. Namun manakala dikatakan ar-raghbatu anis syai'i menggunakan huruf jer'an, maka maknanya adalah benci atau tidak suka terhadap sesuatu. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa illam takun fihi fahiya buhtanun. Lafadz hiya buhtan ini adalah jumlah ismiyah yang merupakan jawab syarat, di mana pada jawab syarat ini didahuluin oleh fa jawab. Hal itu terjadi karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Jadi termasuk dari beberapa bentuk jawab syarat yang harus didahuluin oleh fa jawab, salah satunya adalah manakala jawab syarat tersebut berupa jumlah ismiyah. Jadi wa illam takun fihi fahiya buhtanun. Demikian pula dengan lafadz wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Wa syatmun ini adalah jumlah ismiyah yang merupakan jawab syarat dari lafadz wa in wajahahu. Oleh karena itu, sebelum jawab syarat ini harus didahuluin oleh fa jawab. Wallahu a'lam bishawab.